Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Sarudetya Siombing, mahasiswa Teknik Sipil UKI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan tugas besar beton saya, serta analisis dan SAP 2000. Pada tugas ini, saya diberikan data ukuran 9x20 meter, FC 40 MPa, dan EV 300 MPa, dengan menganalisis perencanaan bangunan 2 lantai. Pada tugas besar ini, ada beberapa poin-poin perencanaan yang diminta. Pada poin pertama adalah gambaran bangunan dan daerah struktur dengan menggunakan CAD. Untuk informasi bangunan ini diperuntukkan untuk tempat pengiriman barang atau ekspedisi dengan ukuran 9x20, jumlah lantainya 2 lantai dan terletak di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Berikut adalah gambar denah untuk lantai 1, bisa dilihat seperti di layar. Dengan skala 1:100. Kemudian denah lantai 2. Dan ini adalah denah baloknya. Kemudian ini denah kolomnya. Ini adalah denah slope-nya. Ini merupakan plat lantai untuk lantai 1. Dan ini adalah plat lantai untuk lantai 2. Dengan skala yang tetap sama 1:100. Kemudian masuk ke poin 2, yaitu desain pembebanan. Dengan spesifikasi bahannya, yaitu FC 40 MPa, mutu tulangan 300 MPa, modul seleksi tas beton 4.700 akar FC, yang artinya 4.700 akar 40, didapat nilai 29.725 MPa. Dan modul seleksi tas 200.000 MPa. Kemudian masuk ke beban rencana. Pada bagian ini, beban-beban yang perhitungan dalam perencanaan meliputi, yang pertama ada beban mati. Sesuai dengan arahan PPWRG pasal 2.1.1, berikut adalah item-itemnya, yaitu ada beton bertulang, pasangan bata merah, pasangan bata merah setengah batu, adukan per sentimeter tebal, plafon tanpa penggantung, dan penggantung langit-langit. Kemudian, kedua, beban hidup sesuai dengan arahan SNI 1727 tahun 2020, di mana untuk ruko yang diperuntukkan untuk bangunan saya memiliki beban hidup 359 kg per meter kuadrat, untuk tangga 192 kg per meter kuadrat, dan atapnya 96 kg per meter kuadrat. Dan ini berupa item-itemnya. Kemudian masuk ke beban angin WL sesuai dengan PPWRG pasal 2.1.3, yaitu 40 kg per meter kuadrat. Kemudian masuk ke beban gempa. Beban gempa yang diperkirakan akan terjadi dan besarnya dihitung berdasarkan atas analisa respons spektrum wilayah yang ditentukan. Adapun faktor-faktor yang digunakan dalam perhitungan adalah 0,85 untuk mereduksi beban rata yang terbentuk trapesium menjadi persegi panjang. Selanjutnya ada kombinasi pembebanan, bisa dilihat seperti di layar. Dan selanjutnya ada preliminary design. Pada bagian ini saya menggunakan tebal rencana untuk pelat lantai yaitu 125 mm dan untuk atapnya menggunakan 100 mm. Pertama-tama, plat lantai. Rencana plat lantai digunakan 125 mm, artinya kalau di sentimeterkan menjadi 12,5 cm, dan ini perhitungannya, yaitu berat sendiri plat 0,125 meter dijadikan ke meter, dikali 2.400 sama dengan hasilnya 300. Kemudian adukan semen, untuk lantai 1 saya menggunakan tebalnya 3 cm,
yaitu apabila dijadikan ke meter 0,03 dikali 21, itu hasilnya 63. Penutupan lantai 1 cm, 0,01 dikali 2400, hasilnya 24. Plafon dan rangka 11 ditambah 7, 18. Dan ducting dan plumbing 20. Artinya total beban matinya itu 425. Kemudian beban hidupnya untuk ruko 359, seperti yang tadi sudah saya cantumkan di atas. Kemudian didapat Q ultimate, yaitu dengan rumus 1,2 DL ditambah 1,6 LL. 1,2 dikali 425 ditambah 1,6 dikali 359, hasilnya dapat 1084,4 kg per meter kuadrat. Kemudian masuk ke plat atap. Rencana plat yang digunakan yaitu 10 cm. Untuk beban matinya sendiri yaitu berat sendiri platnya 0,1 dikali 2400, 140. Untuk adukan semen pada ini saya menggunakan 2 cm tebalnya, yaitu 2 cm dikali 21, 63. Plafon dan rangka 11 tambah 7, 18, dengan plumbing 20 didapat, totalnya 327,63. Dan beban hidupnya 96. Dapat Q ultimate 1,2 DL dikali 1,6 LL. Dapat 546,75. Kemudian masuk ke dimensi sesuai dengan SNI 2019. Yang pertama bagian A, plat lantai. Preliminary design plat lantai. Seperti pada digambar, untuk LE-nya 5.000 mm dan LX-nya 4.500 karena menggunakan bentang terpanjang dari koordinat X dan Y. Ini merupakan data perencanaan platnya, mutu saya 300, LY 5.000, LX 4.500. Artinya beta didapat LY per LX 5.000 per 4.500, 1,1. Lebih kecil dari 2, artinya menggunakan plat 2 arah, sesuai dengan SNI 2019. Kemudian seperti yang bisa dilihat di tabel, akan mencari nilai AFM. Apabila AFM-nya lebih kecil daripada 0,2, digunakan poin 8.3.1 yang berlaku. Selanjutnya, seperti pada terlihat di layar, apabila AFM-nya terletak antara 0,2 dan lebih kecil daripada 2, digunakan rumus seperti ini, dan apabila lebih besar daripada 2, digunakan rumus seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan perhitungan untuk AFM. IB sama dengan 1/12 B kali H pangkat 3. Artinya 1/12 dikali 25 dikali 35. Didapat hasilnya sekian. Dan IS 1/12 kali 400 kali 12 pangkat 3. Didapat hasilnya sekian. Artinya AFM-nya hasil pembagian dari IB per IS 89.322,916 per 57.600. Didapat hasilnya 1,55, artinya lebih kecil daripada 2. Lebih kecil daripada 2, karena nilai AFM lebih kecil daripada 2, maka penentuan tebal plat digunakan ketentuan Hamin. Harus lebih besar atau sama dengan 125. Untuk perhitungan Haminnya, seperti pada layar, rumusnya seperti ini, tinggal dimasukkan nilai LN-nya, didapat Haminnya 81,75, artinya lebih kecil dari 125. Makanya digunakan tebal plat minimum plat, yaitu 125 mm. Masuk bagian B, plat preliminary design plat atap. Gambar juga sama, perhitungan ini juga sama, didapat hasil 1,1. Ini juga sama, dan nilai H-nya juga
81,75, artinya tetap digunakan tebal plat minimum yaitu 125. Masuk ke preliminary desain balok. Seperti bisa terlihat di layar yang bertanda kuning, yaitu rumusnya L per 16. Dimensi balok harus dapat memikul momen maksimum yang terjadi dan memenuhi syarat kekakuan serta kekuatan. Penentuan dimensi balok ini berdasarkan pada SNI 2847 tahun 2019 halaman 190. Untuk balok induk, Hamin sama dengan L per 16, 500 per 16, karena bentang terpanjang saya 500, jadi didapat hasil 31,25, dibulatkan menjadi 35. Kemudian D-nya yaitu H dikurang D aksen, 35 kurang 5, 930, dan B-nya 2/3 kali H, dia 2/3 kali 35. Didapat hasil 23,3 sama dengan 25 cm. Jadi di ukuran dimensi yang dipakai dalam perencanaan ini adalah 25/35. Kemudian masuk ke preliminary desain kolom. Seperti terlihat data perencanaan tebal plat 0,125 cm, tingginya 320, dimensi kolom awal 40 kali 40 dan mutu beton 40. Pembebanan kolom. Inilah perhitungan untuk pembebanan kolom untuk seperti yang di tabel keterangan B1, lebarnya 0,25 karena setengah dari bentang terpanjang saya, dan tingginya 0,35 karena dimensi baloknya. Kemudian panjangnya itu 2,5 dan berat ini 2.400, artinya didapat beratnya 525. Kemudian ke bawah juga seperti sama, dan perbedaannya ada di B2, yaitu panjangnya ini 2,25 karena menggunakan bentang yang 4.500 tadi. Jadi apabila 4,5 meter itu bagi 2, 2,25. Perhitungannya seperti ini. Didapat hasil 472,5. Dan untuk plat atapnya, karena tadi di awal menggunakan 12,5, artinya 0,125 dikali 4,5 dikali 0,125 dikali 5 dikali 2.400, dapat 6.350. Dan seperti gambar yang terlihat di layar, didapat totalnya 10.545. Kemudian masuk ke beban hidup atap. Didapat 2.160. Kemudian beban mati lantai. Perhitungannya sama seperti beban mati atap. Dan selanjutnya beban hidup lantai itu dapat dikalikan 192, yaitu beratnya 4.320. Nah, dari perhitungan di atas tadi, didapatlah beban mati pada lantai 1 itu 1.755. Beban hidup pada satu lantai itu 4.320. Beban mati pada atap 10.545. Dan beban hidup pada atap 2.160. Sehingga beban kombinasi yang terjadi pada perencanaan kolom antara lain DL totalnya dijumlahkan saja didapat hasil 30.300, dan beban hidupnya dijumlahkan didapat hasilnya 6.480 kg. Dengan perhitungan PU-nya 1,2 LL ditambah 1,6 LL didapat 46.328. Kemudian luas kolom dapat dihitung menggunakan SNI 287 2019 sebagai berikut. Dari hasil WU tersebut dimasukkan ke dalam rumus ini per 0,3 dikali FC. Dapat 389,4. Dan SA-nya itu akar dari A, artinya didapat 19,73. Dimensi kolom yang digunakan pada tugas besar ini 40 kali 40.
Kemudian masuk ke poin 4, yaitu tentukanlah desain perencanaan tangga, dimensi plat, borders, outreach, untreat. A. Data perencanaan tangga. Tinggi antar lantai pada bangunan saya 320, tinggi outreach yaitu tinggi antar anak tangganya itu 19, lebar untreat yaitu pijakan kakinya saya menggunakan 26, lebar anak tangga 100, tebal plat tangga. Panjang miring plat tangga L sama dengan akar 2,08 kuadrat tambah 1,6 sama dengan 26,24. H sama dengan L per 20 dikali 0,4 tambah FF 700. Artinya nilai L yang tadi sudah didapatkan dimasukkan ke rumus berikut per 20 dikali 0,4 dimasukkan FC-nya per 700, didapatlah 108,71. Maka dari itu dipakai 120 mm. Kemudian karena tinggi saya tadi 320, untuk jumlah untreat-nya dibagi 19, karena untreat saya menggunakan 19, didapat hasil 16,84, dibulatkan menjadi 17. Jumlah untreat yaitu outreat dikurang 1 yaitu 16, elevasi bordes 100 cm, tebal plat bordes didapat 41,43 dibagi 120, lebar bordes 100, panjang bordes 250, kemiringan tangga ARC tan alfa 19 per 26 sama dengan 36,17 derajat. Kemudian tebal plat rata-rata A per sin alfa sama dengan 7,67. Jadi didapat tebal plat total yaitu nilai dari TPR ditambah TP 12 tambah 7,67 menjadi 19,67, dibulatkan menjadi 20. Kemudian dalam perencanaan tangga ini harus memenuhi syarat standar kemiringan dan ukuran dimensi tanda sebagai berikut. Di antara 25 derajat dan lebih kecil dari 40 derajat. Lebih besar dari 25 derajat dan lebih kecil dari 40 derajat. Kemudian syarat dimensi anak tangga lebih besar dari 60 dan lebih kecil dari 65. Artinya 2 dikali 19 tambah 26, hasilnya 64. Pengecekannya oke. Kemudian untuk beban pada tangga, pembebanan plat tangga, beban mati, yaitu berat plat tangga 0,2 dikali 2400 dapat 180, pasangan batanya seperti perhitungan berikut, didapat 128,2, berat keramik 32,93, berat spesi 2 cm 57,62, dan berat handrailnya 10 kg didapat, KDL-nya 708,57. Beban hidup yaitu 192 seperti data yang tadi saya tunjukkan di atas, dan didapat beban ultimate-nya 1157,484 kg per meter. Kemudian plat bordes seperti berikut: plat anak tangga 300, berat keramik 24, berat spesi 42, dan berat handrailnya 10 kg. Didapat KDL-nya 376. Beban hidup sama 192 dan didapat beban ultimate 758,4 kg per meter. Kemudian masuk ke poin 5, yaitu tentukan wilayah gempa yang digunakan, faktor keutamaan dan kategori resiko, kelas hitungan percepatan gempa, desain seismik, dan faktor sistem struktur. Desain beban gempa yang akan digunakan dalam perhitungan tugas perencanaan bangunan bertingkat ini mengacu pada SNI 1726 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Untuk
bangunan saya ini terletak di lokasi Jalan Pondok Kelapa Raya nomor 16, RT 16 RW 2 Pondok Kelapa Duren Sawit. Dengan koordinat wilayah seperti berikut. Karena saya menggunakan RSA, akan saya tunjukkan. Menggunakan dana lunak didapat nilai SS 0,8557 dan S1-nya 0,3855. Ini untuk gambar spektrum respon desainnya. Kemudian faktor keutamaan dan kategori resiko. Karena ini jenis bangunannya saya gunakan untuk ruko atau gedung toko, digunakan kategori resiko kategori 2 dan faktor keutamaannya 1. Parameter percepatan gempa. Berdasarkan dari hasil perhitungan website yang RSA tadi, Cipta Karya, dapat SS 0,85 dan S1 0,385. Berikut adalah perhitungan data respon spektral. Untuk SS tadi seperti di atas didapat, kemudian didapat nilai FA-nya 1,249 dan FV-nya 2,455. Artinya apabila FA dan SS sudah diketahui, tinggal dikalikan untuk mendapat SMS. Dikalikan dapat 1,005. Kemudian FV dan S1 juga diketahui, didapat nilai SM1-nya 0,945. SDS 0,67, SD1 0,63, T0 0,188, dan TS 0,940. Periode getar fundamental struktur. Untuk T0-nya 0,2 dikali SD1 per SDS, didapat 0,8 detik. Sudah tertera di tabel juga. Kemudian masuk ke kategori desain seismik, yaitu KDS. Menurut SNI 1726 tahun 2019. Kategori 2 yaitu ruko atau rumah toko. Berikut adalah data untuk faktor keutamaan gempa, yaitu apabila kategori 1 dan 2 menggunakan 1, 3, 1,25, dan 4, 1,50. Berikut adalah kategori risikonya. Artinya dari tabel-tabel yang saya lampirkan di atas, karena nilai SDS saya berikut 0,67 dan SD1 saya 0,63, kategori risikonya di kategori 2 dan KDS-nya terletak di D. Kemudian masuk ke poin menghitung gaya geser dasar seismik dinamik. Rumusnya adalah SF sama dengan G dikali IE per R. Karena faktor keutamaan ini tadi 1, jadi tinggal dikalikan 9,1 per 8, dapat 1,83. Dimana keterangan itu G itu percepatan gravitasi, IE faktor keutamaan, dan R koefisien modifikasi respon. Faktor sistem struktur. Nilai parameter struktur untuk rangka batuan bertulang dengan sistem rangka pemikul momen khusus, maka didapat nilai parameternya dari SNI 1726/2019. Faktor koefisien modifikasinya, artinya R-nya tadi menggunakan 8, karena rangka batuan berkurang pemikul momen khusus. Kemudian faktor kuat lebih sistemnya 3, dan faktor pembesaran defleksi 5,5. Kemudian prosedur spektrum respon. Pada poin ini berdasarkan SNI 1726, analisis responnya sebagai berikut. Untuk arah X
spektrum respon X arah X 100% dan Y 30%. Untuk spektrum respon Y 30% dan Y-nya 100%. Kemudian masuk ke poin 6, analisis struktur bangunan dengan menggunakan SAP 2000. Saya akan masuk ke dalam SAP. Pertama yaitu kita akan new model dulu. Tunggu sebentar. Kemudian masuk ke grid only. Maaf. Kemudian edit grid data. Nah, pada bagian ini saya akan memasukkan data sesuai dengan perencanaan saya di CAD. Karena tadi saya menggunakan tingginya 3,2. Diganti untuk satuannya KGM. Koma 5, 9, maaf. Untuk arah Y-nya lima, kemudian 10, dua puluh. Kemudian untuk arah Z-nya 3,2 karena tinggi 3,2, 6,4. Oke. Kemudian masuk ke define material untuk membuat materialnya. Konkret.
maaf salah. Satuannya belum dirubah. KG KGM konkret dinamakan beton konkret. $2.400 dirubah ke NNM $4.700 dikali 2 kurung 40, yaitu nilai FC-nya dikali 1/1. Dikali pangkat 0,5 FC 40. Sekarang tulangan rebar ganti satuan ke KGM 7, 8, 50, diganti lagi ke NMM 200.000 1, 2, 3, 300 40 untuk nilai FY-nya 300 kali 1 40 kali 1,1. Oke, sekarang ke section properties, frame section. Pelat. Oh, maaf salah. Balok 25 dikali 35 40 MPa.
Kemudian selanjutnya kolom, kita buat kolom itu 40 kali 40. Sama sudah selesai untuk bagian kolom dibuat. Sebentar nge-lag, not responding. Kemudian masuk ke area section. Kita buat plat lantai 12,5. Koma 125 0,125. Tulangan to layers. Koma 25. Sebentar. Sudah. Sekarang untuk plat 0,1 membran dan bending. Oke. Untuk plat lantai dan plat atap sudah selesai. Sebentar, agak nge-lag. Sekarang saya akan menggambar bagian-bagian mana yang balok.
escape, saya blok semua. Koma 2. Kemudian saya akan menggambar untuk kolomnya. Saya blok. Kemudian sama replicate. DZ0 untuk di-nya 5. Untuk number 4. Saya blok semua untuk kolomnya. Di 0 untuk DX 4,5. Number datanya 2 karena 2 lantai. Kemudian saya akan masukkan plat-platnya. Sekarang plat atap. Escape. Ini untuk lantai dasar. Kita extrude. Saya putar. Saya kosongkan untuk tempat tangga di tempat yang kosong itu. Load pattern. Mati. Gempa.
X, arah X. Saya akan pakai untuk IBC 2006. Selanjutnya gempa rai sama kita masukkan nilai SS yang sudah tadi di Word. Sebentar. Nilai SS-nya 0,805 dan S1-nya 0,385. SS 0,805, S1 0,385. TL dimasukkan 20 detik untuk period ke T. Kategori E. Masukkan lagi 0,805, 0,385, periodnya 20, E. Oke. Sebentar. Ini belum saya rubah global direction. Oke. Sebentar, nge-lag. Kemudian masuk ke respon spektrum. Pakai IBC 2006. Gempa Pondok Kelapa. Ini sama 0,085, 385, period 20, kelasnya E, didapat grafiknya seperti di layar. Kemudian kita masuk ke load cases. Respon.
Untuk scale faktornya tadi kita dapat 1,23. Oke. Nilai EDX dan EDX sudah selesai. Sebentar. Masuk ke area section. Masukkan nilai bebannya untuk pelat lantai. Untuk beban matinya itu tadi, sebentar. Pelat lantai, beban mati 425, kita masukkan 425. Untuk beban pelat tidak termasuk. Jadi kita kurangkan 425 dikurang 300, artinya yang kita masukkan 125. Buat beban mati sudah. Kemudian untuk beban hidup, sekarang kita masukkan bebannya. Kita ganti dulu untuk hidup. Kemudian kita lihat datanya. Untuk pelat lantai beban hidup 359, kita masukkan 359. Oke. Properties, area section, sekarang untuk plat atap. Kemudian kita assign untuk beban mati, beban mati untuk apa? Untuk plat atap. Berat sendiri plat jadi kita masukkan. Artinya kita kurangkan. Ini jadi, sebentar saya hitung dulu. 327,63 dikurang 240. 87,6. Ditambahkan 18 dan 20. Tambahkan 63, tambah 18, tambah 20. 188.
63 ditambah 18 tambah 20. Sebentar, 63 tambah 18 tambah 20. 101. Kita masukkan 100, 101. Oke. Sekarang untuk beban hidupnya, ada section, plat atap, assign, area load uniform, hidup. Untuk hidup tadi 96. Oke. Selanjutnya adalah untuk load combine. Kita masukkan load combine yang tadi sudah ada. Berikut. Maaf, salah. 4 PL scale faktor 1,4 det kita masukkan. Dan kita add new combo lagi 1,2 PL tambah 1,6 PL. Untuk skala 1,2 kita ganti untuk det, kita masukkan, kita ganti hidup, kita masukkan skala 1,6. Oke. Kita masukkan lagi sebentar. Kita masukkan sekarang yang 1,2 DL ditambah 1 beban angin. Maaf, salah. L. Kita ganti mati 2, hidup 1. Oke. Ini combo lagi sebentar. Kita masukkan 1,2 D. DL sebentar. Tambah 1
E tambah 1 LL. Kita masukkan scale faktornya. Untuk gempa X, maaf, EDX, kita masukkan 1. Kemudian untuk hidup 1,1. Oke. Kita ganti saja dengan EDY. Nama juga kita ganti 1,2 EY tambah 1 L. Oke. Sebentar. Kita masuk ke Word lagi. Kita masukkan DL tambah, maaf dikurang 1 E 1 EX tambah 1 L. 2 gempa EDX 1, maaf, minus 1, dan hidupnya 1. Oke. Kita ganti untuk EDX-nya, kita ganti EDY, sebentar, EDY, modify, kita ganti juga namanya 1 E tambah 1 LL. Oke. Kemudian sebentar. Sebentar, 0,9 L ditambah 1 E 9 EDX 1. Oke. Kita ganti untuk EDX-nya jadi EDY
modify, kita ganti namanya juga 0,9 DL tambah 1 EY. Oke. Kemudian yang terakhir 1,2 DL min 1 EX. Kita ganti det 1,2. Kemudian untuk EDX-nya minus 1. Oke. Sebentar kita ganti ini EDY, modify. Kita ganti juga namanya 1,2 DL minus 1 EY. Oke. Sudah selesai memasukkan load combination. Selanjutnya kita run sebentar, agak lama. Saya sudah buat, tapi akan saya buat lagi. Beton 2 video. Ini adalah hasilnya. Hasil dari analisis. Dan kita akan cek struktur. Sebentar. Sebentar, agak nge-lag. Inilah hasilnya dari cek struktur. Begitulah proses pembuatan analisis di SAP 2000. Selanjutnya saya akan masuk ke poin ke-7, yaitu hitunglah penulangan untuk plat atap, plat lantai, tangga, dan detail penulangannya. Untuk pertama, tulangan plat lantai. Seperti terlihat di gambar, terdapat tabel sesuai dengan panjang LX dan LY yang saya miliki. Kita ke bawah. Hasil dari LY per LX saya 1,55 atau bisa dibulat ke 1,6, artinya kita akan melihat nilai perbandingan ya. Kita lihat di garis 1,6, didapat MTX-nya 79, MLX-nya 37, MLY 16, dan MTY 57. MTX adalah momen tumpuan di arah X,
MLX lapangan X, MLY lapangan Y, dan MTY tumpuan Y. Karena ini adalah untuk plat lantai, saya pakai Q untuk plat lantai yang tadi sudah di atas 1084,4. Jadi perhitungan secara manualnya yaitu rumusnya 0,001 kali Q LX kuadrat kali X. Kita masukkan dengan panjang LX yang 4,5 kuadrat, kita kalikan untuk nilai MLX 37. Didapat hasil sekian. Begitu juga untuk MLY, MTX, dan MTY. Kita sama sudah dihitung. Kemudian masuk ke perhitungan momen arah X dengan asumsi B-nya 100 dan D 10. Untuk lapangan MU per theta sama dengan kita masukkan nilai untuk lapangan X. Kita lihat lapangan X 812,48, kita masukkan. Dapat hasilnya sekian. Kemudian untuk Rn-nya kita, karena tadi asumsi B-nya 100, kita jadikan ke meter, dan 0,01 kuadrat kita jadikan juga ke meter. Hasilnya sekian, didapat 1,01 MPa. Untuk M-nya didapat dari nilai FI dan FC, seperti yang saya miliki datanya, didapat 8,82. P-nya sekian, artinya minimalnya 0,0046. Pmax juga kita masukkan rumusnya seperti pada di layar, dengan FC dan FI yang kita miliki didapat hasilnya 0,04. Artinya dari perhitungan itu semua didapatlah P perlu. P perlunya didapat 0,034. Nah, 0,034 ini lebih kecil dari P minimalnya, yaitu 0,046. Artinya kita gunakan 0,046. Didapat asnya 460. Kemudian jarak tulangan, rumusnya seperti ini, kita masukkan hasil dari as perlu yang kita dapatkan, didapat S 170,65. Nah, apabila dihitung 170 ini lebih kecil dari nilai H-nya. Jadi kita gunakan S yang terkecil 170. Jaraknya S. Kemudian untuk luas tulangannya, kita masukkan hasil S yang kita dapatkan, masukkan ke rumus ini, didapat hasil 461,76, artinya lebih besar dari 460. Jadi kita menggunakan tulangan D10 170. Untuk tumpuan juga sama rumusnya seperti itu. Perbedaannya di sini adalah P perlunya itu lebih besar dari P min. Saya menggunakan P perlu, yaitu 240. Jadi didapat S ini berbeda seperti yang di atas. Kita pakai S 106 dan didapat luas tulangannya 240. Jadi saya gunakan D10 106. Kemudian momen arah Y juga sama, perhitungannya didapat ini juga sama, P perlunya lebih kecil, artinya juga sama, pakai Asia 460, S atau jarak juga 170, ini juga perhitungan sama. Jadi tulangan pokoknya 170, D10 170. Untuk tumpuan arah Y juga sama. Ini juga sama seperti di atas, artinya P perlunya lebih besar dari P min. Jadi kita gunakan 530. Nah, jadi hasilnya 530 kita masukkan ke rumus ini dapat 148,11. Maka digunakan jarak yang terkecil 148. Kita masukkan nilai S ke dalam rumus ini untuk mencari luas tulangan. Dapat 530,40, lebih besar dari 530, yaitu as perlunya. Jadi tulangan pokoknya D10 148. Nah, dari analisa tersebut, saya membuat tabel untuk penulangan di setiap lapangan dan tumpuan arah X dan Y. Kemudian untuk plat atap, sama juga seperti plat lantai, sama MLX nilai MLI sama. Nah, perbedaannya adalah Q-nya
Saya menggunakan key ultimate untuk plat atap. Ini juga sama perhitungannya. Ini juga sama perhitungan sama di atas. Didapat secara besar perhitungannya sama. Nah, didapatlah untuk D-nya sama semua, D10 dengan jarak 170. Plat tangga. Untuk plat tangga, saya akan masuk ke sub. Tapi saya sudah buat di sini langkah-langkahnya juga seperti ini untuk membuat tangga new model. Pilih staircase, kemudian kita pilih tipe 2-nya. Kenapa saya tidak masuk ke sub? Karena untuk mempersingkat waktu, kita pilih staircase step 2. Nah, habis itu kita masukkan nilai SW-nya 1,15. Kenapa 1,15? Karena dari perancangan atap saya di atas itu 230, jadi dibagi 2. Jadi setengahnya gitu, jadi 1,15. SW1 dan SW2 sama, ketinggian 3,2, stair project SPLN 2,08, OBS-nya 0,2. Seperti ini tampilan untuk 3D tangga saya. Kemudian untuk selanjutnya kita masukkan materialnya. Sama seperti untuk membuat struktur tadi, saya membuat nama beton 40 MPa, saya masukkan bebannya 2.400, kemudian nilai E dan lain-lain, nilai FC sama. Habis itu tulangan 300 MP juga saya masukkan, 7850 untuk beratnya, modulus elastisitas 200.000, dan di sini FV 300, nilai FU 440 saya dapat dari tabel yang mendekati nilai FV saya. Terus ini dikali 1,1 didapat 330, dan FU dikali 1,1 juga. Kemudian untuk areanya saya buat untuk plat tangga dengan shell layer atau non layer. Kemudian konstruksinya saya gunakan beton 40 dan tulangannya 300. Nah, selanjutnya saya akan menggambar bagian-bagian mana saja yang merupakan plat tangga. Ini hasil dari gambarnya, saya blok-blok untuk tangganya di sini dan di sini, karena di sini adalah bordes. Kemudian masukkan load pattern-nya, sama juga seperti tadi di atas. Nah, ini untuk load combo-nya, load combination hanya 1,2D dan ditambah 1,6 L. Kemudian masukkan bebannya. Seperti perhitungan tadi di atas, bebannya itu 192 untuk beban hidupnya. Kemudian pilih space frame. Nah, pas bagian ini modalnya tidak ikut di run, baru kita run. Dan ini adalah hasil dari
run analisis saya. Nah, ini adalah cek momennya. Pilih M11 untuk X, untuk arah X, dan M22 untuk arah Y. Kita centangin. Nah, gambar kiri adalah untuk M11 dengan nilai max-nya sekian, seperti bisa terlihat. Oh, salah, saya pencetnya di kanan, M22 nilai max sekian. Nah, dari analisa program itu didapat kalau digambar itu M22 artinya arah Y, max-nya itu kita masukkan ke lapangan. Nah, untuk tumpuan minus kita masukkan untuk minus kita masukkan ke tumpuan. Berarti yang kiri ini M11 sekian, untuk pasti maksimumnya 73,819 dan tumpuannya minus 590,742. Nah, kita akan masuk ke data perhitungan tangga. B-nya 1000, hanya 120. Nah, hanya kita masukkan 120, selimut betonnya saya pakai 20, tulangan utamanya 12, dan sengkangnya 10. Artinya didapat 69. FCY data saya. Nah, ini sama juga perhitungannya untuk tadi plat lantai dan plat atap. Kita masukkan misalnya MTX-nya berapa, 590. Kita masukkan, perhitungannya sama seperti di atas. Nah, ini P-nya lebih kecil, artinya kita pakai P-min 0,046. Sama didapat AS 409,4, AS minnya 300, dipakai tulangan D12. Ini adalah luas tulangannya. Ini jarak tulangan 4 buah, jarak tulangan 250. Nah, karena nilai AS-nya itu tadi 300. AS yang timbul 452, artinya oke atau aman. Selebihnya ke bawah sama, perhitungannya juga sama, sehingga saya dapat di bagian tabel itu sebentar. Nah, untuk penulangannya semua sama, D12 250, karena perhitungannya juga sama semuanya. Tangga dan bordes. Kemudian masuk ke poin 8, tentukan dimensi tulangan balok dan kolom. Pada bagian ini saya menggunakan balok eksterior atas. Saya show max. Sebentar. Saya akan masuk lagi ke sub. Sebentar, agak nge-lag, not responding. Saya ganti komponennya, nomor 33. Inilah hasilnya. Saya klik kanan. Sebentar. Sebentar, maaf.
dinding. Dinding 300. Kemudian 300 dikali frame load. Nah, load-nya itu tadi 300 dikali 3,2 sekitar 960. Oke. Saya akan run lagi. Klik kanan untuk M3-nya 428, saya Showmax. Sebentar. Ini untuk perhitungan Excel-nya. Setelah input momen gambar yang di atas, kita masukkan dibantu lewat Excel, kita masukkan FC, FI-nya. Kemudian saya masukkan balok saya 250-350. Dengan ini adalah asumsi 13-12 dan TS 30 selimut beton. Didapat MU dan VU. Inilah gambarnya. Kemudian untuk tulangan momen positifnya oke. Di sini juga aman. Negatif juga oke. Di sini juga aman. Untuk tulangan gesernya 2P 1250. Nah, selanjutnya untuk kolom eksterior bawah. Menggunakan major V2 dan M3. V2 dan M3. Satu 37,48. Cuman sepertinya berbeda sedikit. Nah, ini untuk perhitungan Excel-nya, saya masukkan untuk beban aksialnya, didapat dari beban aksial itu kita ganti aksial. Nah, Showmax. Nah, sekian. Kita masuk.
Kita masukkan dari data saya 30.994,17, M-nya 139, dan kolomnya saya 40-40 kan. Kemudian masuk ke SP kolom. Untuk kolom saya 40 kali 40 seperti pada terlihat di gambar, garis putus-putus ini di luar dan garis yang lurus ini ada di dalam, artinya masih aman. Kemudian untuk factored load-nya hasilnya seperti ini. Nah, sekarang interaksi kolomnya by sub 2000. Kemudian masuk ke poin 9. Tentukan lebar efektif dari balok T dan analisa portal lewat dua gravitasi. Untuk balok T, karena balok saya 250 dan 350, BW-nya 250, tinggi 350, B-nya 1000. Saya masukkan mutu beton saya. Nah, luas tulangan beton ini dari 398, dari hasilnya tadi yang di atas, sebentar. Sebentar. Nah ini, luas tulangan yang terpakai. 398 dan ini 3. Artinya dikalikan. 398 kali 3, 1194. Tinggal efektif penampang, 350 dikurang 30 jadi 320. Keseimbangan gaya, artinya C harus sama dengan T. Kita masukkan rumusnya, 0,5 kali FC dikali BE dikali A. Kita masukkan hasil asnya dikali FY data saya, masukkan BE-nya tadi 1000, didapat 10,53. C-nya dapat dari alfa per theta dapat 12,38, lebih kecil dari 100 mm. Kontrol. EC dikali D min C per C. EC-nya itu koefisiennya 0,03, D-nya tadi 320, dari 350 kurang 30, C-nya ini dapat dari sini, per C dapatkan 0,74. Didapatlah tegangan baja tariknya 148.000 MPa, lebih besar dari 150, artinya sudah leleh. Ini juga sama, maka didapat momen desain maksimumnya 0,8 kali 26752 dari hasil MN ini 214,016. Selanjutnya masuk ke rencana pondasi yang akan digunakan, dimensi tulangan dan gambar detail tulangannya. Pada poin ini saya menggunakan bantuan dari Excel juga. Saya masukkan lebar fondasi 0,90, tebal fondasinya 0,35, kolomnya 40-40, saya masukkan 0,40 dan 0,40. Nilai AS-nya ini asumsi. Saya masukkan nilai FC dan FY. Kemudian saya juga masukkan nilai PU dan MUX dari sub. Kemudian kita lihat ke bawah. Hasilnya oke. Ini juga tegangan tanah maksimumnya aman.
Kemudian ini syaratnya sudah terpenuhi, artinya lebih besar dari FC terpenuhi. Untuk tinjauan tadi arah X, sekarang arah Y. Untuk arah Y-nya juga terpenuhi. Tinjauan geser dua arah pons. Ini juga aman sesuai dengan syaratnya. Kemudian pembersihan float plate tulangan arah X. Oke juga. Menggunakan tulangan D1260 jaraknya. Tulangan arah Y. Oke juga. Tulangan 12 jarak 170. Kira-kira inilah gambar dari fondasinya. Habis sampai poin di 10. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai laporan tugas besar beton 2 saya. Kepada Bapak dosen saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya, dan waktu saudara-saudara yang telah menonton ini saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya Andreas Sardo, pamit undur diri. Terima kasih.